Assalamualaikum Bu Eis. Waalaikumsalam. Hai, apa kabar Bu Gina? Kurang begitu baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Gina, sehat. Bu Eis, ada waktu tidak hari ini? Ada yang ingin saya bicarakan Bu? Ada Bu Gina, kebetulan hari ini saya lagi santai Bu. Terima kasih Bu Eis atas waktunya. Tidak akan lama kok Bu Eis, palingan 15 menitan. Oh boleh Bu Gina. Kira-kira mau membicarakan apa ya Bu Gina ya? Begini Bu Eis, saya ada sedikit permasalahan di kelas Bu Eis. Begitu ya Bu ya. Kira-kira permasalahan apa ya Bu ya? Kelihatannya serius sekali nih Bu. Ini Bu Eis, murid-murid saya banyak yang tidak disiplin akhir-akhir ini. Oh begitu Bu Gina. Murid-murid Bu Gina banyak yang tidak disiplin ya. Oh iya Bugin, karena waktu kita terbatas ya, cuma 15 menit nih ya. Kira-kira dari pembicaraan kita kali ini, apa sih yang Bu Gina harapkan? Saya ingin solusi dari permasalahan saya ini Bu. Saya sudah bingung mencari solusi sendiri Bu Is. Ya mudah-mudahan setelah saya konsultasi dengan Bu Is, Ibu bisa menemukan solusinya. Oh, jadi Bu Gina berharap dari pembicaraan kita kali ini mendapatkan solusi ya Bu ya, agar murid-murid Bu Gina jadi disiplin lagi begitu ya Bu ya? Betul Bu. Menurut Bu Gina nih, kriteria disiplin itu apa saja sih Bu? Kalau menurut saya kriteria disiplin itu mentaati peraturan, baik itu peraturan yang sudah dibuat di kelas Iya, maupun peraturan di sekolah ya Bu ya. iya, iya. Saya sekarang tuh banyak yang melakukan pelanggaran di kelas Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Murid-murid Bu Gina sering melakukan pelanggaran di kelas sekarang ya Bu ya. Jadi sekarang Bu Gina menginginkan adanya perubahan tingkah laku dari murid-murid Bu Gina. Betul seperti itu Bu? Betul Bu. Oh iya Bu Gina, Betul sekali. sejauh ini apakah Bu Gina sudah membuat peraturan kelas di kelas Bu? Sudah Bu, dari awal anak-anak masuk sekolah sih sudah dibuat peraturan kelas ya Iya, iya, yang harus dipatuhi oleh murid-murid itu Bu. betul, betul. Baik, baik. Pelanggaran yang seperti apa sih Bu yang sering murid-murid Bu Gina lakukan itu Bu? Begini Bu Is, murid saya tuh sering berantem di kelas yang pertama ya. Terus ada yang suka kesiangan, ada yang suka pulang sekolah, mengganggu temannya di kelas juga gitu. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi murid-murid Bu Gina eh banyak yang sering berantem, kemudian suka kesiangan, kemudian bahkan bolos ya Bu Gina ya. Kemudian Ya, ada juga yang suka mengganggu temannya, seperti itu ya Bu ya. betul Bu. Saya jadi pusing, kejadian tuh hampir setiap hari gitu Bu. Oh, hampir setiap hari ya Bu ya. Bu. Itu anak yang suka berantem, kemudian suka mengganggu temannya, itu pada saat istirahat atau sedang dalam proses pembelajaran Bu? Ya, waktu istirahat ada Bu, pas belajar juga ada Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Kira-kira kalau pada saat proses pembelajaran ada yang berantem, kemudian ada yang mengganggu temannya, itu kira-kira mengganggu proses pembelajaran tidak, Bu? Pastilah Bu, pasti ngeganggu ya. Oh, betul, betul, betul ya, Bu Gin ya. Sangat mengganggu proses pembelajaran ya, Bu ya. Menurut Ibu nih, apa penyebab anak-anak seperti itu, Bu? Gini guys, untuk anak-anak yang sering berantem ya, saya tanya gitu kan ya, Iya, kenapa gitu awalnya teh. Nah, jadi pasti dari bercanda dulu guys ya, dari iseng temen yang ledekin temennya lagi gitu kan, akhirnya nggak terima dan berantem. Untuk anak yang suka kesiangan katanya itu sih Bu, itu suka nonton TV dulu sebelum berangkat sekolah teh. Yang bolos ternyata aku pernah nanya ternyata
dia emang nggak punya uang jajan, Bu. Oh, jadi Bu Gina sudah memanggil anak-anak yang melakukan pelanggaran itu ya Bu ya. Sudah sudah ditanyakan kepada mereka, kepada yang suka berantem itu kenapa, kemudian yang bolos juga kenapa, kemudian yang apa tadi, yang kesiangan ke sekolahnya Heeh, itu apa betul, Bu. sebabnya, begitu ya Bu ya? Iya, Bu, saya sudah memanggil mereka satu persatu, Bu. Untuk anak yang suka berantem, ya saya sudah mengingatkan gitu ya, Bu Is, ya mereka agar kalau bicara tuh jangan berlebihan gitu, yang mungkin akan menyinggung temannya gitu ya. Terus pada anak kesiangan juga saya udah mengingatkan gitu, sebaiknya jangan nonton TV dulu, biar tidak kesiangan kan. Terus untuk anak yang tidak punya uang juga uang jajan sebenarnya akan saya kasih uang jajan ya Bu Is, ya agar dia mau masuk sekolah gitu. Betul, betul. Jadi Bu Gina sudah mengingatkan kepada mereka ya Bu ya. Kemudian Ya, apakah setelah Bu Gina melakukan hal itu ada perubahankah Bu pada perilaku anak-anak Ibu? sebagian ada yang sudah sih Bu, sebagian juga belum. Oh, kira-kira nih berapa persen Bu yang sudah berubahnya Bu? Kira-kira 50% Bu. Oh, baru 50% ya Bu ya. Sebenarnya nih Bu, Ibu itu berharap perubahannya itu sampai berapa persen Bu? Ya inginnya sih ya Bu ya sebenarnya 90 sampai 100 lah gitu. Tapi kalau emang 100% nggak sampai juga ya minimalnya 90 lah ya Bu ya gitu. Nggak sampai 50% banget gitu Bu. Oh, iya iya. Kira-kira nih Bu, untuk terjadi perubahan perilaku anak sampai 90% ya Bu ya, itu apa yang akan Bu Gina lakukan Bu? Begini Bu Is, saya kan sudah belajar mengenai kesepakatan kelas ya di PGP ya Bu Betul ya. betul betul. Nah, saya kan membuat kesepakatan kelas dulu Bu Is, bagaimana menurut Ibu? Luar biasa, Bu. Ibu akan menerapkan kesepakatan kelas dulu untuk mewujudkan perubahan sampai dengan 90 atau 100% ya, Bu ya. Kan kalau kesepakatan kelas itu dibuat oleh anak-anak sendiri ya, Bu ya. Kemudian disepakati bersama. Ya, diharapkan setelah adanya kesepakatan kelas ini ada perubahan dari tingkah laku anak yang tadi itu sering melakukan pelanggaran seperti itu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, langkah apa lagi yang akan Bu Gina lakukan setelah Bu Gina menerapkan atau membuat kesepakatan kelas ini Bu? Selanjutnya saya akan menerapkan itu Bu, apa namanya, segitiga restitusi di kelas Bu, bagaimana? Oh iya betul ya, Bu Gina sudah sempat belajar mengenai segitiga restitusi ya Bu ya. Oke, Bu Gina nih, ini apabila Ibu Gina sudah menerapkan kesepakatan kelas, kemudian sudah menerapkan segitiga restitusi, ini ya Bu ya. Tetapi hasilnya misalnya ya Bu ya, misalkan belum maksimal sesuai dengan harapan Bu Gina. Kira-kira Ibu ada alternatif lain tidak, Bu? Untuk agar pencapaian dari perubahan tingkah laku anak itu sampai dengan 90 atau 100%? Begini Bu Is ya, sepertinya saya akan mengulang kembali menerapkan segitiga restitusi ya, dan mungkin saya akan melakukan revisi kali ya Bu ya, untuk komunikasi dan lebih mengerti latar belakang keluarga murid Iya. saya begitu Bu Is, karena kan kalau restitusi tidak berhasil ya diulang kembali gitu Bu Is. Oh, Masya Allah sekali ya, Bu ya. Luar biasa sekali langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Bu Gina. Ya, Bu, kira-kira nih rencana Bu Gina ini kapan nih akan mulai dilaksanakan? Akan mulai dikerjakan, Bu? Eee, Sepertinya secepatnya ya Bu Is. Oh, baik, baik. Bu Gina, sebagai bentuk komitmen tanggung jawab dari apa yang sudah Ibu Gina rencanakan ini ya, tadi Bu Gina akan membuat kesepakatan kelas, kemudian akan membuat akan melaksanakan segitiga restitusi ya, kemudian Ibu juga nanti akhirnya akan home visit nih ya Bu ya.
itu tepatnya itu akan dimulai itu kapan, Bu? Tepatnya hari apa atau kapan gitu tepatnya, Bu? Insya Allah sih besok kali ya Bu Is ya akan segera saya laksanakan Bu. Masya Allah, boleh. Besok ya Bu ya, semangat sekali Ibu akan langsung melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan ya Bu ya. Oke Bu, untuk apa? Untuk melaksanakan rencana-rencana Ibu Gina ini, kira-kira nih Bu Gina butuh bantuan orang lain tidak Bu untuk membantu agar rencana-rencana Bu Gina ini berhasil Bu? Ya tentu saja ya Bu Is ya saya akan berkolaborasi dengan guru ya guru yang lain gitu ya kemudian berkolaborasi tentunya dengan orang tua ya Bu Is. Oh, Masya Allah. Bu Gina nih, kita sudah berbincang-bincang banyak nih ya Bu ya. Bagaimana sekarang perasaan Bu Gina Bu? Setelah kita berbincang-bincang seperti ini Bu? Alhamdulillah Bu Is ya saya merasa senang sekali setelah saya sharing sama Ibu ya saya menjadi lebih ini Bu Is percaya diri ya untuk melangkah ya dan kekhawatiran saya itu apa sudah ada solusinya ya dengan menerapkan apa tadi kesepakatan kelas ya Bu ya kemudian restitusi apa segitiga restitusi komplisit ya mudah-mudahan masalah saya teratasi ya Bu ya terima kasih loh sudah apa mau mendengarkan saya. Oke. Kemudian apa yang Bu Gina dapatkan Bu dari pertemuan kita ini Bu? Tadi sudah mendapatkan apa dari pembicaraan kita? Ya alhamdulillah Bu Is kita saya Bu Is nggak ada loh di situ. Ini kelewat yang mendapatkan solusi. Saya sudah mendapatkan solusi. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi. Harusnya tadi aku nyambung dengan yang setelah kita berbincang-bincang. Jawabannya sudah mendapatkan solusi dengan obrolan-obrolan kita. Oh ya alhamdulillah Bu Is saya sudah mendapatkan solusi ya Bu Is dari obrolan-obrolan kita. Oke, alhamdulillah Makasih sudah. banyak ya. Oh iya, sama-sama Bu Gina. Alhamdulillah sudah teratasi masalah-masalah Bu Gina ya Bu ya. Terima kasih sudah mau berbagi pengalaman dengan saya. Saya mendapatkan ilmu juga loh dari Bu Gina. Baik Bu Gina. Saya jadi penasaran nih. Besok kan Bu Gina sudah mulai mau bergerak ya. Penasaran ingin tahu nanti hasil dari rencana-rencana yang sudah dilaksanakan oleh Bu Gina nanti hasilnya seperti apa ya Bu ya. Nanti saya ingin berbincang-bincang lagi Bu kalau Ibu ada waktu nanti calling-calling saya Bu ya kalau Bu Gina sudah sudah melakukan langkah-langkah yang tadi ya Bu ya. Ya betul. Baik Bu terima kasih banyak. Nanti kita calling lagi aja ya Bu Is ya. Iya, siap ditunggu ya Bu ya. Ya Bu. Ditunggu kabar baiknya. Iya ya Bu. Oke, assalamualaikum Bu Gina. Waalaikumsalam Bu Is. Batin dulu Bu Is. Tadi Bu Is itu tadi belum selesai nanyanya gimana? Belum selesai. Nanti kalau bisi aku kelewat lagi, kalau aku nanya yang kayak tadi, berarti diulang lagi aja ya. Sudah mendapatkan solusi. Masalahnya udah ngejawab semuanya. Gak apa-apa, diulang lagi aja. Suka kaliwat itu. Langsung aja deh Bu Gin, yang Bu Gina. Bu Is aku ya, tapi aku tuh nggak mau ngeliatnya kemana ya, ke sini apa kena ini aja kertas? Ke kertas deh sambil tulis kayak aku. Pura-pura ya. Mana ya itunya? Mana ya? Apa sih namanya pulpennya? Nggak ada nih pulpen aku. Pulpen mana ya tadi nggak apa-apa lah, pura-pura aja. Oke, sekarang berarti kembali ke sini ya. Ya. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Gina. Lama nih kita nggak ketemu ya. Apa kabarnya hari ini? Kurang begitu baik, Bu. Oh begitu, kegerangan yang membuat kurang baik, Bu Is. Ya, ada inilah Bu. Saya
mengganggu tidak, Bu? Enggak kok Bu, saya lagi santai ini. Begini Bu, sebetulnya ada permasalahan Bu di kelas saya. Ini permasalahan itu terus-menerus mengganggu pikiran saya, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Iya nih Bu, saya lagi butuh teman untuk berkonsultasi Bu. Dengan senang hati atuh Bu Lis, kiranya saya dapat membantu Bu Lis. Terima kasih loh Bu Gin sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama Bu Lis. Sebenarnya apa tujuan Ibu dari pembicaraan Bu Lis dari pembicaraan kita kali ini Bu Lis? Sebetulnya saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya kali ini Bu. Oh, gitu ya Bu ya. Sebenarnya ada permasalahan apa Bu? Kelihatannya serius sekali ya. Begini Bu, murid saya di kelas itu ada yang selalu kurang fokus dalam belajar Bu. Maksud saya ngobrol-ngobrol sama Bu Gina ini untuk mengatasi masalah anak yang kurang fokus belajar ini Bu. Oh, jadi ada murid Ibu Lis yang kurang fokus ya Iya, dalam menerima pembelajaran ya Bu Lis ya. betul Bu. Bisa diceritakan seperti apa Bu Lis? Jadi begini Bu, beberapa murid saya itu ketika mulai pembelajaran juga ya sudah tidak fokus Bu. Karena kan kalau awal pembelajaran itu waktunya kita menyampaikan materi inti ya Bu ya, seperti itu Bu. Hmm. Jadi Bu Is ingin ketika pembelajaran berlangsung tuh semua murid Ibu fokus ya, gitu ya. Betul, Terus betul. tapi ternyata ada beberapa anak yang tidak fokus ya Bu Is. Betul, betul. Seperti itu Bu. Menurut Ibu Is nih ya, fokus itu apa saja sih Bu ya? Indikator atau kriteria murid-murid Ibu yang fokus itu seperti apa nih menurut Bu Is? Menurut saya ya Bu ya, setidaknya di awal pembelajaran itu mereka itu bisa mendengarkan Bu, bisa duduk dengan tenang ya Bu ya. Ini ada beberapa anak ketika mulai masuk juga di awal pembelajaran juga pas saya menyampaikan materi juga sudah mulai tidak tenang begitu Bu. Jadi menurut Ibu indikator fokus dalam pembelajaran itu muridnya bisa tenang ya. Betul, betul. Dalam berapa lama nih menerima pembelajaran begitunya Bu Is? Sebetulnya tidak terlalu lama sih Bu, 15 sampai 20 menitan Bu, di awal ya Bu ya, 15 sampai 20 menit awal itu diharapkan mereka fokus ya Bu ya, karena kan di 15 menit pertama itu guru itu mulai menyampaikan materi ya Bu ya, mulai menyampaikan tujuan-tujuan dari pembelajaran ya Bu ya. Anak itu kalau sudah kita sampaikan tujuan pembelajarannya minimal mereka tahulah hari itu teh mau belajar apa, kemudian materinya itu tentang apa. Kemudian setelah 15 menit di awal, selanjutnya kan pembelajaran diserahkan ke mereka ya Bu ya. Itu ya mangga sih sebetulnya kalau misalkan sudah penyampaian materi inti ya anak mau ke sana kemari fokusnya itu tidak jadi masalah Bu. Yang penting di awal-awalnya saja Bu, begitu. Jadi paling tidak mereka bisa bertahan mempertahankan fokusnya atau konsentrasinya minimal 15 sampai 20 menit ya. Betul, Bu, betul, betul. Di awal sudah bagus ya Bu pembelajaran ya. Bu, iya itu sudah bagus. bagus. Iya, iya betul. Kalau kita buat skala nih ya, misalkan idealnya itu 10 ya Bu, murid-murid yang sudah bisa fokus. Nah, untuk murid yang tidak bisa fokus itu 0 ya Bu Is Betul, ya. betul, betul. Nah, jadi kaitan dengan hal itu menurut Ibu, murid-murid Ibu Is itu skalanya berapa fokusnya? Kalau fokusnya masih seperti itu ya kira-kira di skala 5 Bu. Masih kecil kan ya Bu ya? Berarti masih dalam skala 5 ya itu ya, Betul, masih betul. belum ideal ya menurut Ibu Is Betul, ya. belum Nah, ideal kalau Bu. ya itu. Kalau masih di angka 5 masih kecil sekali mempertahankan fokusnya ya Bu ya. Betul. Kira-kira
kira-kira apa yang bisa Ibu Is lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu Is? Mungkin saya harus mengganti metode pembelajaran kali ya Bu ya? Mungkin metode yang saya gunakan ini tidak bisa memfasilitasi anak-anak yang gaya belajarnya seperti itu. Kan kalau anak yang seperti itu, kalau tidak salah itu gaya belajar kinestetik ya Bu ya? Kemungkinan metode pembelajaran saya itu tidak bisa memfasilitasi murid-murid yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Mungkin seperti itu ya Bu ya? Jadi maunya Ibu Is seperti apa sih menurut Ibu dalam belajar gitu? Ya seperti yang tadi saya ungkapkan Bu, di 15 menit pertama itu mereka itu harus tenang ya Bu ya, biar saya sebagai gurunya juga menyampaikan materinya juga tidak terganggu. Ini jadi saya harus mengkondisikan anak-anak itu ya. Jadi takutnya saya itu jadi lupa langkah-langkah pembelajaran apa nih yang akan dilakukan untuk hari itu. Seperti itu, Bu. Jadi kira-kira nih ya, apa yang Ibu lakukan untuk mengembalikan fokus murid Ibu ya? Pada skala berapa Ibu menginginkan murid-murid Ibu itu fokus? Kalau idealnya itu 10 ya Bu ya. Tapi untuk mencapai skala 10 mungkin itu kejauhan. Ya setidaknya 7 atau 8 lah Bu. Seperti itu. Mungkin ada cara lain yang digunakan untuk mempertahankan fokus mereka. Bisa Ibu pikirkan cara apa lagi gitu? Mungkin Yang tadi Ibu metodenya nggak disebutin ya? iya. Tadi bilang Saya akan selain saya akan mengganti metode pembelajaran ya Bu ya, saya juga kan pernah belajar apa itu teknik stop ya Bu ya, dalam dalam mengkondisikan anak ya Bu ya. Mungkin saya akan menerapkan teknik stop dulu ya Bu ya, sebelum awal pembelajaran gitu ya. Ya seperti itu. itu luar biasa sekali Bu Is ya, menerapkan pembelajaran Teknik stop, iya, sosial ya, emosional, betul Bu. dengan menerapkan teknik stop ya. Nah kira-kira bentuk pelaksananya itu seperti apa nih Bu Is? Sebetulnya tidak jauh berbeda dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, cuma di awal pembelajaran sebelum memulai ke inti ya Bu ya, saya akan menerapkan teknik stop dulu, anak saya akan buat tenang dulu, dibuat untuk menarik nafas sejenak, kemudian mengembalikan fokus dan konsentrasi murid setidaknya untuk 15 menit pertama agar anak itu memahami tujuan pembelajaran. Mungkin saya akan menerapkan teknik stop ini untuk mengembalikan kesadaran diri anak-anak, kemudian untuk manajemen diri murid-murid juga, Bu. Luar biasa sekali Bu Is ya. Nah, insya Allah saya rasa tingkat fokus anak-anak akan kembali meningkat ya. Jadi langkah-langkah apa yang pertama kali nih Yang pertama saya akan merevisi RPP dulu ya Bu ya. Kemudian mengganti metode pembelajaran dengan pembelajaran yang bisa memfasilitasi anak-anak untuk semua gaya belajar ya Bu ya. Kemudian setelah itu akan memasukkan teknik stop ini untuk memfokuskan kembali murid di kelas, Bu. Atau mungkin Bu, kalau memungkinkan, saya juga akan menyesuaikan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya, seperti itu Bu. Luar biasa sekali Bu Is ya. Banyak yang akan Ibu lakukan ya nanti ya. Betul. Dalam waktu dekat apa dulu nih yang akan Ibu Is lakukan nih dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat saya akan menyusun RPP
atau merevisi RPP dulu ya Bu ya, seperti itu. Iya. Insya Allah saya akan Oh iya, melaksanakannya. insya Allah saya akan melaksanakannya ini di besok kali ya Bu ya, mulai merevisi RPP-nya ya. Oh iya, iya. Luar biasa sekali ya Bu Is ya. Penasaran nih bagaimana cara penerapan pembelajaran dengan merevisi RPP terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi menjadi RPP yang mengakomodir ya kebutuhan belajar murid ya Bu ya. Iya. Nah, menggantikan metode menggunakan teknik stop, mengganti LKPD-nya ya. Saya rasa itu sudah luar biasa sekali ya kalau bisa diterapkan di dalam kelas ya. Dan akan mempertahankan tingkat fokus muridnya Bu Is ya. Jadi saya penasaran nanti kelanjutan dari proses pembelajaran ini ya, untuk memastikan bahwa ini akan berjalan ya Bu Is. Nah, Ibu akan meminta bantuan kepada siapa nih Bu Is? Untuk pelaksanaan dari rencana-rencana ini saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Dengan rekan sejawat meminta bantuan mereka, seperti itu Bu. Jadi Ibu akan meminta bantuan rekan sejawat untuk mengingatkan mungkin ya Bu ya. Iya betul. Berkolaborasi juga dalam menggunakan teknik stop ya Bu. Betul. Dalam menggunakan teknik stop seperti itu Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Is ya, pembicaraan kita sudah menemukan titik terang ya. Iya Bu. Kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang Ibu Is luar biasa sekali Bu, dari pembicaraan kita kali ini saya yang tadinya tidak terbayang solusinya seperti apa ya, setelah saya berkonsultasi dengan Ibu semuanya jadi terbuka, yang tadinya saya mumet sendiri setelah curhat dengan Ibu jadi terbayang saya harus bagaimana ya. Jadi solusi yang harus saya lakukan itu alhamdulillah sudah ada jawabannya seperti itu Bu. Ya, alhamdulillah ya, terima kasih Bu Is juga mau menyampaikan unek-uneknya ya kepada saya. Jadi penasaran ya bagaimana tindak lanjut dari pembelajaran yang akan Ibu Is lakukan ya minggu depan ya Bu. Minggu depan ya Bu Is ya, kita bercerita lagi ya mengenai perkembangan murid-murid siap Bu, siap. Ya? Iya, mudah-mudahan rencananya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nanti saya kabari hasilnya itu seperti apa ya Bu ya. Nanti saya saya calling Ibu lagi untuk membicarakan ya. Untuk ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Bu Gina terima kasih loh sudah mau mendengarkan saya. Alhamdulillah solusinya sudah bisa sudah ditemukan, sudah ada jalan keluarnya. Makasih loh ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Ais ya. Bu Ais karena kita lagi ada kegiatan selanjutnya lagi ya. Nanti kita dilanjut lagi ya Bu Ais ya minggu depan. Oke. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sehat-sehat ya Bu. Assalamualaikum. Salam. Ini pertanyaan yang aku agak